Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Walal musannifu rahimahullah wa anhu radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu zakaro, menyebutkan yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, mengatakan begini, fihi sa'atun, pada hari Jumat itu ada waktu, ada saat, la yuwafiquha abdun muslimun, tidak bertepatan dengan saat itu seorang yang muslim, wa huwa qaimun yusolli, sedang saat itu dia berdiri melakukan sholat, yas'alullah ta'ala, dia di dalam sholatnya memohon kepada Allah Ta'ala syai'an, sesuatu, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah akan memberikan kepada dia permintaannya. Wa asyara biyadihi, dan Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya, yuqalliluha, dengan memberikan isyarat bahwa saat di mana orang minta dikabulkan Allah itu dianggap sedikit. Artinya Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa pada saat hari Jumat itu ada waktu tertentu yang durasinya pendek, singkat. Jika seseorang tepat pada waktu itu melakukan sholat dan mohon sesuatu kepada Allah, maka permohonannya mesti dikabulkan. Di hadis ini memberikan gambaran bahwa pada hari Jumat itu ada waktu-waktu tertentu yang ketika seseorang berdoa memohon kepada Allah, terutama dilakukan dengan cara melaksanakan sholat, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ada waktu-waktu tertentu, ya istilahnya tuh waktu mustajab atau saat mustajabah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, bahkan menurut riwayat Imam Muslim dipertegas bahwa sa'atun khafifatun, saat yang mustajabah itu waktunya sangat singkat. Artinya tidak sepanjang hari Jumat itu semuanya mustajabah. Jadi hanya ada saat-saat tertentu, tapi tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Dan itu biasa begitu. Rasul itu kalau menjelaskan ada hal-hal yang istimewa, itu tidak dipertegas. Mulai jam berapa sampai jam berapa itu tidak ada penjelasan.
sengaja dirahasiakan. Apa tujuannya? Memberikan motivasi supaya umatnya itu tidak sembrono. Kalau ditunjukkan jam sekian sampai jam sekian, nanti orang itu berlomba-lomba kejar waktu itu, tetapi melewatkan waktu yang lain. Ya sama dengan Lailatul Qadar, dirahasiakan Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Hanya dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu memiliki keistimewaan lebih baik dari 1000 bulan, sekitar 80 tahun. Hanya gambaran saja. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Allah hanya memberikan pembatasan malam Qadar itu malam yang istimewa dan waktunya itu sampai menjelang subuh. Batasan akhirnya saja jelas. Termasuk hari Jumat. Maka orang dulu itu memanfaatkan hari Jumat itu, diambil keistimewaannya, sehingga banyak aktivitas atau kegiatan yang bernilai ibadah itu kemudian dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat itu termasuk malam Jumat, jadi setelah asar. Hari Kamis itu sudah masuk hari Jumat. Sehingga dulu ada tradisi orang berdoa misalnya ziarah kubur. Kenapa kok banyak orang ziarah kubur itu Kamis malam Jumat setelah asar? Ya karena ada hadis ini. Jadi dalam rangka menangkap peluang, memanfaatkan apa yang diinformasikan oleh Rasulullah. Kemudian orang-orang dulu diawali dari awal Jumat, yaitu Kamis setelah asar, itu berharap doa-doa yang dilakukan itu dikabulkan Allah. Termasuk kenapa tradisi tahlilan kok malam Jumat, nggak dibikin malam Senin atau malam Selasa. Itu karena ada dasar bahwa hari Jumat itu ada saat-saat istimewa dan dirahasiakan oleh Rasulullah. Makanya ancang-ancangnya itu mulai awal Jumat, dan awal Jumat itu ya malam Jumat itu. Jadi banyak tradisi sesepuh kita, para ulama salafus sholihin, kenapa sih kegiatan itu kok banyak dilakukan hari Jumat, termasuk dimulai malam Jumat, jika kegiatan itu dianggap bernilai ibadah. Sampai tradisi menikahkan anak itu juga sampai sekarang masih banyak orang yang fanatik melaksanakan akad nikah milih hari Jumat. Ya karena diharapkan mendapat barokahnya Jumat yang kata Rasulullah, di hari Jumat itu ada waktu-waktu mustajab. Orang sekarang kan pakai logika. Ya boleh pakai logika itu. Tapi jangan menafikan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu terus menjadi hilang budayanya. Sekarang kan banyak orang, ya beberapa sih masih banyak yang bertahan, misalnya nikah itu hari Jumat, nanti resepsinya hari Ahad atau Minggu. Tapi barokah nikahnya itu biasanya dilaksanakan pada hari Jumat. Jadi dasarnya itu adalah hadis Nabi. Dan Imam Muslim mengatakan wa hiya sa'atun khafifah, waktunya itu pendek tapi rahasia. Karena rahasia ya pokoknya istilahnya ngalap Jumatnya itu terus. Orang-orang dulu pokoknya Jumat. Dan batasan Jumat itu sampai waktu asar.
Karena kadang orang ziarah kubur kalau tidak malam Jumat, Kemis sore itu ada yang nggak sempat. Jumat isu aja budal nang makam. Karena Jumat pagi itu masih termasuk bagian dari Yaumul Jumat. Itu hikmah dari hadis ini. Jadi yang pertama, bahwa pada hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajab. Tapi yang perlu diketahui itu waktunya singkat. Maka kalau kepingin mendapatkan barokahnya hari Jumat, ya seperti orang menghadang Lailatul Qadar. Kalau bisa ya mulai Kamis malam Jumat itu sampai Jumat setelah asar itu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Terutama banyak berdoa, banyak melakukan sholat. Itu ulang dulu itu qiyamul lail kadang-kadang malam Jumat itu beda dengan malam-malam di luar malam Jumat. Ya, termasuk kita ini gak punya tradisi istighosah malam Jumat. Malam Jumat ya. Lapo gak digawe malam Mingguan? Ya karena itu istilahnya itu ngalap barokah di Jumat. Banyak orang undang tahlilan ternyata milih kayak malam Jumat aja. Ada yang nggak peduli. Terus gak Jumat-Jumatan, pokoknya ada waktu longgar. Itu bisa saja nggak peduli atau memang nggak paham. Jadi pilihannya itu gitu. Mungkin nggak paham sehingga pokoknya dino itu kabeh enak. Kan sekarang banyak yang begitu. Perkembangan zaman, orang sudah nggak mikir lagi pakem-pakem yang diberikan oleh Rasulullah, tapi biasa enaknya. Lapo ngenteni malam Jumat banget. Malam Minggu wae atau prei. Sing teko ben akeh. Kadang-kadang digawe malam Minggu wong sing diundang ngelencer kabeh. Itu maksudnya hadis ini. Kemudian menurut riwayat Abi Burdah wa an Abi Burdata, yang tadi dari Abu Hurairah, ini Abu Burdah. Hadis itu banyak variasinya. An abihi, dari ayahnya. Qala, ayahnya Abi Burdah mengatakan, sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah mengatakan, iya, yang dimaksud sa'ah mustajabah, waktu yang dikabulkan oleh Allah di mana seseorang memohon, itu adalah mabaina ayyajlisal imamu, waktu antara imam, maksudnya imam itu khatib Jumat, duduk ila an tuqda sholatu, sampai dilaksanakan sholat. Menurut Abi Burdah ini lebih spesifik. Kata Abu Burdah, saya mendengar dari ayah, dan ayah bilang Rasulullah pernah mengatakan waktu mustajabah di hari Jumat itu waktu khatib duduk pada saat khutbah sampai dilaksanakan sholat Jumat. Berarti setelah khutbah pertama, selingan itu biasanya kan khutbah pertama, atau ada yang mengatakan ketika imam duduk dan kemudian Bilal adzan, itu adalah waktu mustajab. Maka ada orang itu yang fokus ketika berdoa itu pada saat malam hari Jumat, ya saat khatibnya itu baru.
Setelah assalamualaikum warahmatullah duduknya kan diadzan. Jeda antara azan kemudian khotib naik berdiri untuk menyampaikan khutbahnya itu dianggap celah waktu untuk memohon kepada Allah. Ya, ketika habis doa azan, kemudian innaka la tukhliful mi'ad, ya, terakhir itu terus ditambahi doa sendiri, minta untuk kepentingan dirinya karena waktu itu dianggap waktu mustajab. Nah, banyak orang yang ketika habis berdoa ba'dal adzan pada saat khutbah Jumat itu lama sampai nunggu khotibnya berdiri. Dan khotib yang paham kadang-kadang juga memberikan kesempatan, tidak langsung berdiri. Ketika berdoa itu agak lama, barangkali ada jamaah yang punya kepentingan pribadi untuk mohon kepada Allah. Khotibnya gak ngerti ya, langsung tancap gas. Kadang-kadang tuh ada singkat terus langsung ada. Tapi kalau ada khotib kok agak lama, itu berarti dia memberikan kesempatan kepada jamaah. Barangkali apa yang disampaikan Abu Burdah itu benar. Maka baina ayyajlisa al-imam, maksudnya al-khatib sampai nanti melaksanakan sholat Jumat. Ada yang memahami itu ya jeda antara khutbah pertama dan kedua. Jadi ketika fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim misalnya, kemudian duduk ya, itu kan ada selingan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu berdoa, karena dianggap antara duduk dengan menunggu waktu sholat itu waktu mustajab. Nah, setelah imam berdiri lagi khutbah, tidak boleh berdoa, kita wajib mendengarkan imam. Maka disebut oleh Imam Muslim sa'atun khafifatun, waktunya pendek. Dan dua-duanya ini ditangkap oleh ulama-ulama dulu. Ya semuanya itu diikhtiari. Ada yang ikhtiar berdoa serius itu ketika khotib duduk dalam melaksanakan khutbah sampai menunggu pelaksanaan sholat Jumat. Ada yang antisipasi supaya mendapatkan barokahnya hari Jumat, seperti orang mengantisipasi ingin mendapatkan malam yang disebut Lailatul Qadar. Banyak kebiasaan itu kan hasil dari ikhtiarnya atau ijtihadnya ulama-ulama dulu. Jadi ada yang anggap Ramadan itu pokoknya wajah Lailatul Qadar, mulai awal Ramadan sudah start. Ada yang tenang-tenang saja, seperti orang Jumat menunggu nanti saja kalau waktu khotib khutbah di sela-sela itu kemudian berdoa. Maka ada orang yang nunggu ngeteni malam selipur Lailatul Qadar nanti nunggu malam ganjil. Ya tidak ada yang salah. Semua itu bagian dari ijtihad para ulama. Nah, kita biasanya senang sing pendek-pendek gitu itu. Sawangane ancang-ancang mulai malam Jumat kesuwen. Ngenteni kok Jumatan wae, ndonga sing khusyuk. Termasuk mencari Lailatul Qadar wis gak usah awal Ramadan. Nek malam ae kok ditambah. Ana salat tahajud, ana salat tasbih, ana itu nunggu malam 21 sampai hari raya. Itu ikhtiar. Tapi kata orang dulu, ya ana sing nunggu ngenteni khotib lungguh mimbar atau Lailatul Qadar kok nunggu ngenteni malam 21. Itu ya kalau alasannya hadis ya boleh-boleh saja. Tapi aslinya mana wong beler. Orang dulu begitu. Aslinya mana wong beler, tapi ada alasan
Apa beler itu bahasa Indonesia ya apa? Saya juga bahasa Indonesia itu rada angel. Istilah-istilah yang dipakai orang Jawa itu susah. Kata Abi Burda begitu, Rasulullah itu bilang waktu mustajabah itu mabaina ayat jelasal imamu ila antuk sholat. Rawahu Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Warajjahat Daruqutni, dan Imam Daruqutni menganggap rojah. Rojah itu artinya unggul. Maka ada tradisi di Muhammadiyah itu, kalau ada hadis yang bermacam-macam, apalagi terkesan kok bertentangan, kemudian nanti ada proses untuk memperkuat mana hadis yang dianggap paling kuat, itu kemudian digocok melalui majelis tarjih. Majelis tarjih itu untuk mencari mana yang terkuat, sehingga yang dijadikan patokan yaitu banyak teman-teman Muhammadiyah itu ketika dalil hadis ini sudah melalui hasil tarjih Muhammadiyah. Di NU juga ada. Kalau ada perbedaan-perbedaan itu juga sama, perlu dibandingkan, didiskusikan. Hanya di NU itu istilahnya bukan majelis tarjih, tapi majelis bahsul masail. Bahsul masail itu bakas persoalan-persoalan yang perlu dibahas. Majelis tarjih mencari mana hadis-hadis yang dianggap kuat. Jadi sebenarnya itu sama saja. Proses penentuan hukum di organisasi manapun itu apa cara dan kemudian namanya saja yang berbeda. Cuma orang awam itu kadang kan tidak paham. Jadi proses pencarian hukum itu dianggap itu bagian dari ciri khas sebuah lembaga. Ada yang nggak mau pakai hasilnya majelis tarjih, gawe baksul masail lain. Masalahnya nggak ngerti. Yang ngerti ya biasa ya, baksul masail dengan majelis tarjih itu sama saja. Hanya pelakunya berbeda karena punya wadah sendiri. Nah, ngaji-ngaji begini ini ya kita niati mendewasakan pola pikir, supaya kalau ada yang beda itu gak kaget. Kadang-kadang gak rumongso bener dewe. Semua itu dalam rangka mencari kebenaran. Ya, kemudian perhitungan akhirnya ya tergantung kita sendiri mau pakai yang mana. Alhamdulillah sekarang itu sudah kombinasi. Kadang-kadang yang Muhammadiyah juga pakai hasil bahsul masailnya NU, yang NU kadang-kadang juga pakai hasil majelis tarjihnya Muhammadiyah. Yang penting pada Islami. Di Islam itu aslinya sama, ya. Cara pendekatan mengambil keputusan hukum itu bisa berbeda-beda. Dan ijtihad itu asal serius memenuhi syarat, andaikan berbeda dan ada yang salah, kata Rasulullah gak apa-apa, salah pun mendapatkan pahala karena sudah ikhtiar untuk mencari bagaimana yang sebenarnya. Sehingga kata Rasulullah ini salah oleh ganjaran siji, benar ya alhamdulillah oleh pahala dua. Tidak ada yang salah. Farajjahat Daruqutni, Imam Daruqutni mentarjih, mengunggulkan atau menyatakan secara jelas annahu min qouli Abi Burda, bahwa pemahaman baina ayat jilisal imam, yang dimaksud waktu mustajab itu waktu imam duduk pada saat khutbah, itu adalah pemahamannya imam siapa tadi? Pemahamannya Abi Burda. Jadi kalau menurut Abi Burda begitu, tapi Abu Hurairah tidak ada batasan waktu. Kalau kita ngambil yang terbaik sebenarnya
untuk menyikapi hari Jumat itu ya ngambil riwayatnya Abu Hurairah karena tidak ada batasan, waktunya itu panjang, cuma pasnya itu kita tidak tahu, mulai malam Jumat sampai Jumat setelah asar.